Di video kali ini teman-teman Kit Review akan mereview yaitu adalah driver sejarah ya, driver legend yang banyak dipakai di power sound hajatan tahun 80-an lah ya. Nah, saya teman-teman driver ini teman-teman bisa lihat ya, ini tahun 2009, sekarang udah tahun 2022 ya, sekarang bulan Oktober, jadi kurang lebih sudah 13 tahunan lah teman-teman ya. Nah, driver ini memang saya pertahankan, tidak pernah ditawar ya teman saya, tapi ini tidak saya jual karena ini menurut saya bagian dari sejarah ya, per power amplifier, per komponen driveran ya, per driveran, yaitu ini sudah saya anggap sebagai sejarah dan ini saya pertahankan sampai sekarang. Ini akan saya jual ya teman-teman, driver ini saya biarkan aja, ini keduanya masih berfungsi teman-teman, tidak rusak, tidak rusak ya. Ini dulu pernah saya gunakan ya, pernah saya coba waktu masih penasaran dengan driver-driver yang itu. Saya itu orangnya itu selalu cari-cari driver yang belum pernah saya coba, itu penasaran gitu hasilnya seperti apa. Nah, kalau untuk driver ini keistimewaannya memang dia suara low-nya itu memang nendang banget ya. Untuk low-nya untuk dipakai subwoofer cocok banget, tapi kalau untuk middle high-nya sebenarnya bisa sih teman, tapi kayaknya lebih cocok kalau ini dipakai memang untuk apa ya, untuk sub ya, untuk subwoofer itu memang pas. Meski jangan dianggap bahwa ini 300 watt, tapi beda, 300 watt itu 300 watt bener teman, jadi bukan tulisan cuma hanya tulisan aja wattnya gede, tapi ternyata pada saat dicoba ternyata hasilnya kok gini ya teman. Nah, di sini adalah VAC 70 volt ya, 70 volt ini adalah kapasitas minimum sebenarnya, minimum. Kalau misalkan dikasih 55 juga bisa, tapi ini setahu saya tuh 70 volt ini memang kalau di keterangannya kan tidak ada ya, di kardusnya itu enggak ada batas maksimal, tapi minimum 70 volt. Untuk tegangan tertingginya, untuk VAC tertingginya itu adalah 95 volt, ini masih bisa teman. Untuk komponennya sendiri teman-teman, walaupun saya belum pernah nyoba ya 90 voltan teman-teman ya, jadi pernah nyoba itu di 45 itu untuk coba speaker 18 in pada saat itu ya, itu di excellent itu memang untuk digeber itu bener-bener apa, boxnya sendiri pada saat itu pakai box biasa ya, box partikel, bahannya partikel, jadi kurang mantep ya, jadi itu sampai demplah-demplah gitu teman-teman ya, meski hanya 300 watt, tapi 300 wattnya itu beda teman. Nah, driver ini teman-teman untuk komponennya sendiri ini komponen pilihan, jadi teman-teman ya, jadi bukan komponen, jadi ini sudah tahan panas. Memang ada beberapa komponen yang hangat, tapi hangatnya banget biasa ya. Untuk DVAC 45 sih biasa aja teman-teman, karena memang driver ini dirancang untuk memang power kayak power hajatan teman, jadi bukan power yang biasa aja, tapi memang kelas-kelas hajatan gitu teman. Untuk hajatan yang mungkin apa ya, hajatan atau apa itu, power ini ya rata-rata di tahun 80-an banyak dibeli, tahun 80-an. Untuk subnya itu kebanyakan rata-rata peminatnya banyak yang mempercayai Blazer ini made in Indonesia. Meski kita jumpai di toko-toko online memang ada yang merek-merek yang lain ya teman-teman ya, mungkin kan banyak, jadi gak cuma hanya anu ya, warnanya biru, ada yang warna yang lain juga ada teman. Saya pernah beli itu pada saat itu ada 100% sama, 99% sama, cuma bedanya di sini teman, untuk input. Nah, di sini inputnya teman-teman ada dua pilihan, yaitu yang satu dan yang kedua ya. Terus bedanya apa? Yang ini kalau yang melalui kapasitor ya, kapasitor ini Philips teman-teman, jadi memang suaranya itu lebih ada hiknya itu memang kelihatan, tapi kalau yang satunya enggak teman-teman. Jadi ini bukan terus teman-teman apa ya, inputnya stereo, bukan, nanti groundnya itu di sini. Jadi nah di sini teman-teman ya, nah, di sini. Terus kalau teman-teman lihat ya, di sini tuh untuk output speakernya udah jelas ya di sini ya. Untuk output speakernya di sini VAC di sini, VAC plus sama untuk VDC plus sama VDC negatif di sini ya. Jadi VDC plus sama VDC negatif di sini. Terus yang ini VR ini adalah sebenarnya itu untuk setting DCO. Ini VR-nya itu untuk setting DCO, jadi teman-teman jangan diputar asal, teman-teman harus menggunakan voltmeter digital atau mungkin voltmeter analog ya, multitester analog teman. Jadi ini adalah untuk setting DCO nya teman-teman, ini ya.
ini adalah untuk setting DC-nya. Nah, ini menurut saya sudah bagian dari sejarah ya, makanya saya pertahankan. Saya ingin menunjukkan teman-teman bahwa kita harus mengenal driver-driver lawas ya. Salah satunya seperti ini juga driver lawas tahun 80-an. Jadi saya itu tahun 80-an ya belum ada sih teman-teman, saya belum di dunia teman-teman ya. Jadi driver ini sudah ada di tahun 80-an. Banyak sekali dulu para perakit-perakit power yang menggunakan driver ini, yang boxnya itu masih menggunakan box kayu ya, alias box multiplex. Jadi dulu masih menggunakan box kayu gitu loh teman-teman ya. Jadi driver ini banyak sekali dipakai, konon katanya sih memang awet, tidak gampang, komponennya itu tidak gampang gosong atau apa ya. Itu waktu saya tanya-tanya yang pernah nyoba di tahun-tahun tersebut ya. Di sini tuh adalah saya ingin menunjukkan bahwa driver lawas sih ya kayak seperti ini teman ya. Ini driver legend menurut saya harus saya pertahankan dan jangan sampai ini saya jual ya. Jadi ini memang saya sengaja tidak saya pakai, apa ya, saya gunakan untuk mengenang sejarah perdriveran di masa-masanya teman ya. Ini saya kalau yang ini mungkin saya nggak tahu diproduksi tahun berapa, tapi kalau untuk jenis blazer 300 watt itu katanya apa ya tahun 80-an sih teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu lebih tepatnya tahun berapa, nanti silakan kasih ketahukan saya, tulis di kolom komentar gitu aja ya. Jadi teman-teman, nah untuk tipe transistornya yang dipakai ini adalah, kalau kodenya ini adalah sudah pasti kode Sanken teman-teman ya. Tapi teman-teman jangan khawatir bahwa ini menggunakan transistor Toshiba pun juga bisa, jadi nggak ada masalah teman-teman ya, asal jangan transistor jengkolan ya teman-teman, karena ini kan driver ini memang dirancang untuk apa ya, kapasitas gede, jadi teman-teman jangan dikasih jengkolan lah ya. Nah ini adalah untuk kodenya kode Sanken ya teman-teman. Kalau di sini memang kode Sanken sih, saya lihat 2S92 ini kode Sanken teman-teman. Jadi ini sebenarnya transistor Toshiba pun bisa, ini kan udah jelas ya, ini ada kotak, ini kotak persegi. Jadi memang ini sebenarnya untuk kode Toshiba ya sebenarnya, kotak. Kalau yang ini yang loncong ini ya, yang loncong ini memang untuk Toshiba, dengan yang panjang ini memang untuk Sanken, jadi seperti itu. Jadi untuk pendinginnya ini bisa dikasih dulu pendingin L, kalau saya dulu pakai L gitu ya, saya kasih transistor Sanken, jadi udah pernah saya coba, jadi saya udah tahu rasa power ini seperti apa. Ini memang driver ini memang larinya itu dia ke sub ya, ke mid juga ada, hignya juga ada, dipakai untuk sub itu cocok banget teman ya. Jangan dianggap bahwa 300 watt itu kecil, tapi ini kecil tapi suaranya juga nendang teman. Bassnya tuh apa ya, bener-bener blung itu memang berasa ya, blung teman-teman. Jadi maupun 18 in mid low atau low itu cocok aja teman-teman ya. Tapi yang ini kayak kebanyakan rata-rata kalau di tahun-tahun dulu itu banyak dipakai di mid low ya, 18 in tapi mid itu enak gitu, enteng loh kalau dipakai dipakai untuk sound hajatan ya teman-teman. Ini saya beli dua, itu harganya satunya itu 50 ribuan ya. Jadi ini sampai segini ya tadi pada saat itu. Kenapa seperti ini pada saat itu saya bor ya, jadi ya nggak ada masalah. Nah untuk apa ya, untuk transistornya itu di sini memang dari pabrik di 2 set ya. Jadi kalau misalkan ditambahi 3 set atau 4 set saya belum pernah nyoba sih teman-teman ya. Jadi pada saat itu 2 set aja juga enteng ya, nggak ada masalah. Waktu saya kasih tegangan 45 ya, itu di trafo 25 ampere malah. Kalau untuk 5 ampere sendiri sih masih kurang ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai trafo yang mungkin 10 ampere ya teman-teman ya. Ini teman-teman ya, seperti ini ya driver legend ya, bersejarah ya. Saya setahu sih katanya, konon katanya tahun 80-an sudah ada, tapi sebelum tepatnya saya belum tahu driver ini produksinya itu tahun berapa gitu ya. Mungkin seperti ini teman-teman ya. Jadi kita ingin melihatkan bahwa sebelum ada driver yang mungkin sekarang baru-baru semuanya, ini adalah driver legend ya, driver sejarah ya, harus saya pertahankan ini teman-teman ya. Jadi seperti ini ya.
Bisa dilihat drivernya seperti ini, cukup gede ya teman-teman ya. Jadi nah ini sebenarnya ada versi stereo, jadi itu jadi satu seperti ini ya. Itu ada versi stereo dulu, harganya juga sama 100.000 seperti ini teman-teman. Itu masih ada ya pada saat saya di tahun 2009 itu masih ada versi stereo, tapi yang saya dulu waktu satu di toko itu adanya versi mono semua rata-rata. Kan orang-orang carinya yang versi mono gitu loh teman-teman. Jadi seperti itu sih. Nah kalau misalkan mau stereo kan tinggal beli dua kan beres ya kan, nggak perlu dimasalahkan sebenarnya. Seperti ini ya, kalau teman-teman lihat jelas ya seperti ini. Jadi sampai sekarang ini saya belum pernah nyoba lagi ya, ini masih dalam kondisi baik-baik aja. Jadi nah, nah tapi teman-teman kalau nggak mau ribet ya, kalau nggak mau ribet, mau dipakai untuk geberan, mungkin driver geberan, saya rasa teman-teman bisa pakai yang 506 ya, atau tuner SOC 506. Itu harganya cukup terjangkau ya teman-teman ya untuk di saat sini. Tapi kalau teman-teman mau cari driver yang mahal ya pasti banyak ya teman-teman. Nah terus ada blazer, itu blazer hyper ya, blazer hyper yang 1000 watt. Terus bedanya apa di sini? Ya beda teman-teman ya. Jadi blazer hyper kan 1000 watt ya teman-teman. Tapi kalau untuk suaranya sendiri itu hampir beda tipis dengan 504 ya. Tuner 504 teman, hampir beda tipis di sini teman-teman. Hanya cuma berapa ya, 500 watt sama 1000 watt, tapi beda tipis tuh. Yang blazer hyper itu yang ada PSU nya sudah dari pabrik, dari PSU. Itu kalau misalnya BGR ya teman-teman, itu produk dari Bell kalau nggak salah teman. Ada yang produk dari yang lain teman. Karena saya pernah nyoba itu teman-teman, memang suara enteng, beda tipis dengan 504 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin punya ya, mau beli ya mungkin hampir sama dengan 504 teman-teman, yang blazer hyper itu loh, yang 1000 watt sih, karena saya sudah pernah beli itu teman-teman ya. Jadi hampir sama sih. Kalau sekarang harganya 500 ribuan, kalau pada saat itu saya beli masih 400-an ya, 400 sekian ya. Udah cukup lama teman-teman, blazer hyper itu udah cukup lama, tapi saya lupa itu produksi siapa itu. Nah, sudah ada heatsinknya, sudah ada PSU nya, jadi tinggal ngasih VAC gitu aja. Jadi nggak perlu ribet gitu sebenarnya teman-teman hampir sama ya. Tapi kalau untuk driver ini ya, yang blazer 300 watt ini ya, memang kalau untuk dikasih traffic ampere sih masih, saya tidak menyarankan sih, meskipun 5 ampere itu murni ya, minimal ya 10 atau 15 teman. Agak sedikit memang membutuhkan ampere yang gede teman-teman ya. Nah ini play power sejarah ya, driver sejarah seperti ini teman ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ada beberapa driver yang lain yang mungkin sejarah, mungkin lebih dari ini, mungkin ada di sana ya, di toko-toko yang dulu, tapi sekarang sudah nggak ngejual teman-teman. Nah, seperti ini ya, tahun 80-an konon katanya, tahun 80-an ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau tahu ya kasih tahu kan ke saya ya, tahun berapa sih blazer 300 wattnya. Setahu sih tahun 80-an ya teman-teman. Nah teman-teman ya, segitu aja mengenai review tentang driver blazer ya, driver sejarah, driver legend. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk teman-teman. Kita bisa ketemu lagi di kit review saya selanjutnya.